Ya, Sanak BETV, terima kasih Anda masih bersama kami di Ngopi Ngobrol Pagi khas Bengkulu. Edisi hari ini masih dengan tema kesiapan program sambungan listrik gratis 2024. Nah, Sanak BETV, kita seperti yang saya katakan tadi ya, kita membuka telepon interaktif nih. Jadi untuk Sanak BETV yang mau bertanya seputaran listrik gratis 2024 ini bisa melalui telepon interaktif di 0736 3486 8611. Oke, saya ulangi lagi di 0736 3486 11 ya. Kita menunggu Sanak BETV untuk memberikan pertanyaannya mengenai program listrik gratis ini. Oke Bapak, kita lanjut lagi nih obrolan kita nih Pak ya, mengenai listrik gratis ini. Nah ini tadi kan kita sudah sudah banyak lah ya Pak ya yang kita obrolkan tentang mengenai listrik gratis ini. Nah mungkin kalau dari secara spesifiknya nih ya Pak ya, dari PLN dan dari teman-teman SDM mungkin bisa ceritakan tentang cara mendaftar program sambungan listrik gratis ini nih Pak, yang untuk disesuaikan di tahun ini nih. Mungkin kalau dari kemarin kan mungkin ada yang syarat yang lain. Mungkin kalau yang di tahun ini ada syarat khusus nggak sih? Nggak ada Mbak, jadi syarat khusus itu tidak ada. Jadi hampir program ini berjalan dari tahun 2022, kemudian lanjut 2023 sampai 2024 ini syaratnya sama. Tentu kami ada format Excel, nanti yang dulu kita pernah mengirimkan format itu ke kabupaten, kota juga, lewat Bapeda, ada juga yang lewat masyarakat langsung untuk mengisi prom dari SL itu. Di situ promnya itu nama, kemudian nomor NIK-nya, alamat, kemudian alamat sini lengkap dari desa, kecamatan, kabupaten, kemudian nomor telepon dari pengusul. Itu saja sih, cuman prom itu yang kami isi, atau juga tadi saya sudah jawab bahwa dengan mudah masyarakat bisa mengirimkan NIK mereka ke kami yang nanti biar kami input secara mandiri di dalam bentuk format Excel, yang nanti data itu setelah direkap semua akan kami sounding dan kami berikan ke teman-teman di UP3 PLN untuk kemudian dilakukan validasi. Oke, kalau untuk mendapatkan form itu dilihat dari sosmed ya Pak ya? Apa gimana? Form itu sebenarnya masyarakat nggak isi juga nggak masalah, karena nanti di hotline WA itu, WhatsApp yang telah kami sebar itu, ketika mereka bertanya masalah listrik gratis nanti akan secara otomatis apa saja yang perlu masyarakat sampaikan ke kami, baik itu NIK, nomor telepon, alamat dan lain-lain, seperti itu sih Mbak. Nanti untuk input biar secara mandiri kita input dalam bentuk SL itu, karena nanti baik di daerah maupun di pusat itu akan lebih mudah untuk memvalidasi ketika formatnya dalam bentuk Excel seperti itu. Betul. Jadi dihimbau nih ya kepada Sanak BETV yang ingin mendaftar sering-sering melihat sosmed dari SDM ya Pak ya? SDM Provinsi Bengkulu. Itu lewat platform apa? Dari Instagram ada, dari webnya ada juga. Atau ketik aja di Google SDM Provinsi Bengkulu, nanti keluar semua. Oke, keren sekali ya. Oke, Sanak BETV. Nah, kalau untuk ini nih Pak, saat ini yang mengusulkan nih yang untuk 2024, kalau dari data SDM sendiri ada berapa nih? Kalau yang mengusulkan Mbak ya, kita ada yang lewat hotline langsung tadi, ada juga yang kita bersurat secara resmi, supaya mungkin kan kabupaten kota lebih tahu kondisi wilayahnya, masyarakat yang belum tersambung itu. Kalau secara keseluruhan data yang udah masuk ke kita itu 6.399 rumah tangga yang sudah masuk ke kita. Tapi kembali lagi bukan kita nanti siapa aja yang akan mendapat sambungan listrik ini, tentu kita semua ada proses dan tahapannya, begitu Mbak. Insya Allah kalau memang kuotanya ada dan memang masuk kriteria pasti tersambung begitu. Jadi saya tekankan juga bahwa sambungan ini benar-benar gratis. Jadi masyarakat itu langsung terima lampu menyala.
seperti itu, Mbak. Oke, keren sekali ya Sanak BETV. Oke, Sanak BETV, kita masih menerima untuk Sanak BETV yang ingin bertanya melalui telepon interaktif kita, yakni di 0736348611. Oke, Sanak BETV ini. Pak, kita lanjut lagi nih Pak obrolan kita. Nah, itu tadi kan sudah proses usulan nih kan ya Pak ya. Kalau untuk ketentuan nih, waktu bagi yang ingin mengusulkan ini, ketentuannya apa aja nih Pak? Mungkin dari PLN bisa menjawab dan dari teman-teman SDM juga bisa menjawab. Kalau dari PLN sendiri? Kalau dari PLN sendiri tentunya data yang kami dapatkan itu adalah data dari SDM. Oke. Ya, jadi mungkin verifikasi yang di kami seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa syarat ketika sudah masuk ke PLN kami hanya memastikan bahwa ini benar datanya, orangnya, kemudian memang belum berlistrik dan ada jaringan listrik. Nah, cukup 3 kategori itu aja sih kalau datanya sudah masuk ke pihak PLN karena tugasnya kami memvalidasi. Setelah validasi kami lakukan pemasangan. Itu sebenarnya. Oke, kalau di tim SDM itu ngedata, di tim PLN tim lapangan dan bergeraknya. Ya, iya, jadi seperti itu. Sinergi. Iya, betul sekali ya. Demi program listrik gratis ini. Nah, kalau untuk di tahun 2023 nih ya Pak ya, kabupaten mana aja sih yang sudah mendapatkan sambungan listrik ini? Oke, kalau dari tahun 2023 itu kalau menyebar sih Mbak ya, hampir menyebar. Ada di Selumas sebagian, di kota, di Rejang Lebong, di Kepayang, di Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, kemudian Lebong gitu ya. Memang kami juga ada beberapa kabupaten yang juga yang kami kekurangan data. Mungkin ada miskomunikasi antara kami, cuman yang jelas hampir semua kabupaten kota udah tersambung listrik gratis ini, walaupun mungkin tidak semua bisa kita akomodir. Betul. Yang benar-benar memenuhi kriteria dan menjadi prioritas. Itu, Mbak. Oke. Kalau dari kabupaten yang kekurangan data tadi itu di kabupaten mana aja? Sebenarnya mungkin data itu ada, namun mungkin kendala di penyampaian saja sih Mbak. Mungkin ada di kalau Muko-Muko mungkin kemudian tapi insya Allah tahun ini juga walaupun nggak banyak ada usulan dari Muko-Muko, kemudian dari Kaur juga itu alhamdulillah juga lumayan banyak untuk tahun ini gitu Mbak. Jadi hampir semua kabupaten sih ada, cuman mungkin tinggal kuantitasnya saja, ada yang banyak, ada yang sedikit gitu. Kemudian kalau banyak itu ya otomatis kemungkinan untuk dapat sambungan lebih banyak juga betul. Tapi kalau sedikit kadang sedikit takutnya nanti sedikit ketika divalidasi takutnya data yang masuk juga nggak bisa diakomodir juga karena sedikit juga gitu ya. Betul. Untuk kita memilahnya juga sedikit juga takutnya tidak masuk kriteria juga gitu. Oke, jadi kalau untuk kalau untuk tahun kemarin ya Pak ya, di daerah mana nih Pak yang paling banyak tersambung listrik dari program ini? Kalau kita bilang paling banyak ya Mbak, hampir merata ya Mbak ya, karena nggak ada yang kemudian jomplang di kota lebih banyak, di hampir rata-rata kalau di kota tahun kemarin itu 100-an ya, 100 saya lupa, mungkin teman-teman di PLN lebih tahu itu yang 100-an lebih, kayak di Kepayang juga sama, di Rejang Lebong juga sama, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 150-an, hampir merata sih Mbak, nggak ada yang cuman satu, nggak ada. Jadi hampir merata. Nggak satu daerah yang full gitu, enggak. Rata berarti ya, keren berarti dari tim SDM dan tim PLN pemerataan ya Pak ya. Rata pokoknya semuanya menyala untuk Provinsi Bengkulu. Nah, untuk Sanak BETV kita masih membuka
kesempatan untuk telepon interaktif ya, kami tekankan kembali kepada Sanak BETV yang ingin bertanya mengenai sambungan listrik gratis ini bisa ke nomor yang telah kita sediakan, yakni 0736 3486 11. Ya Sanak BETV, kita masih menunggu Sanak BETV yang ingin bertanya. Oke nih Pak, kita lanjut lagi nih obrolan kita nih Pak. Nah, untuk program ini sendiri nih, yang mengusulkan program ini, apakah ada dari masyarakat masing-masing kabupaten atau gimana nih Pak? Apa dari program pemerintah sendiri? Enggak, kalau usulan terus sebenarnya sudah kita jelaskan Mbak ya, kalau usulan itu kita menerima dari masyarakat langsung, ada juga yang memang dia kolektif melalui pemerintah kabupaten kotanya. Oke. Nah, memang yang kolektif ini dia lebih istilahnya kita memberikan format resmi secara langsung kepada kabupaten kota, kemudian format itu yang kita minta sesuai dengan yang telah kita sampaikan, kemudian kita minta dalam bentuk Excel, baik dalam bentuk soft file maupun hard copy juga kita terima. Nah, kalaupun yang mengusulkan langsung seperti yang kita sampaikan tadi, banyak juga Mbak yang dari langsung, ada yang langsung datang ke kantor SDM provinsi, ada juga yang dia lewat telepon ke kita. Jadi kita tidak ada istilahnya semua kita akomodir. Jadi semua kita data. Karena kan tentu ketika mereka telah menyampaikan ya itu amanah kan Mbak. Jadi betul. itu harus kita rekap. Nah, nanti seperti apa endingnya, tersambung atau tidak, insya Allah ada prosesnya seperti itu Mbak. Oke, kalau dari kabupaten dan kabupaten kota sendiri nih Pak, kalau dari SDM sendiri memberikan kuota atau enggak? Enggak Mbak, kita tidak ada memberikan kuota menjata. Oh ini kalau bisa sih kita pengennya itu sama. Karena kita ada 10 kabupaten kota, 9 kabupaten 1 kota. Betul. Cuman kan tentu tadi dari rekan saya Mas Wahyu dari PLN, kemudian juga saya sudah sampaikan bahwa tentu data yang kita terima itu kan Mbak enggak semuanya sama. Contoh Kabupaten Rejang Lebong data yang kita terima 300, Kabupaten Kepayang 100. Tentu kan nggak bisa kita sama ratakan sama-sama 80 kan enggak. Betul. Tentu kita lihat kalau memang di Rejang Lebong lebih banyak data yang terverifikasi dan masuk dalam kategori sambungan, ya otomatis dia lebih banyak juga gitu. Kita ngelihat pokoknya endingnya itu data yang masuk ini bisa nggak terpasangkan, memenuhi nggak kriteria. Kalau memenuhi ya kita sambung aja gitu. Nggak ada istilahnya dibeda-bedakan. Sulit ya. Enggak gitu. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan dan tidak berkuota ya Pak ya, kalau selagi itu memiliki kriteria dari teman-teman SDM dan PLN sendiri, itu kenapa tidak ya Pak ya. Oke, salah berita yang sangat membahagiakan sekali ya Sanak BETV. Oke Sanak BETV, jangan kemana-mana, kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah ini kita akan masuk ke segmen 4, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi khas Bengkulu.